begitu. Dan ada pemangkasan suku bunga. Kalau lu orang perhatikan di sini pemangkasan suku bunganya dari mengalami penurunan ya, sehingga ini lebih membuka peluang lagi The Fed untuk dovish ya teman-teman ya. Kemungkinan besar sebelum rate cut antara hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Setelah terjadi double top, ini bisa jadi resistance pertama in case dia naik di atas 156 gitu. Nah, ini 187. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali ya untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang lo orang lihat ya, sebenarnya dari Jumat kemarin ya gold itu dia terjadi sideways ya, atau dia tuh bisa dikatakan trendless ya, lagi sedang akumulasi ya trennya setelah dia mengalami penurunan yang cukup besar dari new ATHD yaitu 4378 teman-teman. Nah kalau lo orang lihat lagi ya mungkin kita juga mau bahas mengenai open interest data juga nih untuk lihat ya. Dan yang menarik di minggu ini ya, ini kan minggu terakhir di bulan Oktober, yang artinya akan ada pemangkasan suku bunga ya dari US itu sendiri teman-teman. Nah sekarang kita lihat di sini untuk news dulu ya, kita cek ya. Jadi kalau news di sini mulai dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 31 Oktober ya, ini ada news yang cukup besar yang perlu kita perhatikan ya, yaitu mengenai FOMC statement ya, terus Federal Fund Rate ya, dan ada FOMC press conference ya teman-teman ya. Nah ini untuk waktunya itu kisaran jam 1 pagi waktu Indonesia Barat teman-teman. Nah ini kalau lo orang perhatiin ini FOMC statement ya, ini menunjukkan adanya FOMC ya, atau proyeksi ekonomi kedepannya ya setelah dia rate cut tuh bagaimana ya, kemungkinan besar begitu. Dan ada pemangkasan suku bunga. Kalau lu orang perhatikan di sini pemangkasan suku bunganya dari 4,25 ke 4%. Artinya di sini ada penurunan sebesar 25 basis point teman-teman. Nah ini kalau kita lihat juga di FeedWatch Tool ya. Nah ini kalau kita perhatikan di FeedWatch Tool, kalau kita lihat di sini, nah nih teman-teman, nah, jadi target ya rate untuk 29 Oktober ya 2025 nanti itu kisaran untuk 25 basis pointnya itu sebesar 298,3% untuk pemangkasan suku bunga atau votingnya teman-teman. Jadi memang ini bisa dikatakan udah fix ya untuk pemangkasan suku bunganya gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi artinya di sini ya suku bunga dipangkas kedua kalinya di akhir tahun, dan nanti rencananya sih akan ada lagi di bulan Desember nanti ya, coba nanti kita lihat lagi ya The Fed tuh bagaimana gitu teman-teman. Nah lalu kita perhatikan lagi di sini ya kalau misalkan in case ya, sekarang kita bahas dampaknya apa. Kalau misalkan dampaknya dia memangkas suku bunga ya di minggu ini ya, berarti kan dolar otomatis melemah lagi ya, baiknya turun karena nilainya juga turun pastinya gitu. Nah nanti yang berdampak apa, yang berdampak itu seperti saham ya, pasar saham akan semakin tinggi lagi ya, kemudian terutama di XOUSD ya atau gold ya teman-teman ya, karena otomatis orang-orang akan mengamankan asetnya di mana, dia itu di gold teman-teman. Makanya ini kalau kita perhatikan gold ada potensi untuk rebound lagi di minggu ini gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari mana, dari potensi penurunan suku bunga ini atau rate cut ini akan dijalankan oleh si The Fed ini sendiri teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi selebihnya ya, ini belum ada news USD lagi kecuali di hari Jumat ya teman-teman ya. Tapi ini masih tentatif ya. Untuk hari Jumat itu masih tentatif ya, karena memang US government itu masih shutdown sehingga datanya juga belum ada. Kemarin ada data CPI atau data inflasi ya, kalau kita lihat memang data CPI tersebut mengalami penurunan ya, sehingga ini lebih membuka peluang lagi The Fed untuk dovish ya teman-teman ya, karena kan CPI melemah artinya konsumsinya juga ikut melemah gitu. Makanya The Fed mau nggak mau itu harus turunin suku bunga supaya apa, supaya konsumsinya bisa mulai naik lagi secara perlahan gitu teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi di sini gua udah update ya mengenai open interest data ya. Jadi lo orang bisa cek untuk open interest data teman-teman ya di channel Telegram. Nah di sini untuk kita cuma baru ada closing price sih sebenarnya. Closing price itu kan artinya harga closing dari Jumat ya, itu di 4112 ya. Cuma gue buletin ke 4100 ya, 4110 gitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan sebenarnya masih ada kalau kita ambil strike ke bawah lagi gitu teman-teman. Ini 4100 ya, 4100 ada,
4080 ya, kemudian 4065 gitu. Nah, cuma di sini yang mau gue extend adalah strike-nya. Ini kita pakai strike 15. Nah, gue mau cek ke strike yang 25 gitu, teman-teman. Oke, untuk strike yang 25 ini ya kita bisa dapetin angka open interest data itu di bawah 4110. Itu ada 4025 ya, terus 4035, kemudian 4050, dan ada lagi 4060. Nah, yang paling mendominasi sebenarnya sih yang 4005 gitu. Jadi ada kemungkinan besar sebelum red cut antara hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Dia kemungkinan besar turun dulu. Ini kalau skenario nya kalau gue perhatiin ya, turun dulu ya untuk ngambil buyer lagi, habis itu dia baru lanjut naik lagi pada saat red cut nanti. Nah, cuma kan kita nggak tahu nih ya kemungkinan yang terjadi itu bagaimana gitu ya. Itu kan cuma bahasa itu kayak skenario ya, atau opsi yang kemungkinan besar akan diambil oleh market gitu, teman-teman ya. Kemudian ini ada beberapa level yang bisa lo orang perhatiin ya, karena kalau yang di gua screenshot itu kan memang nggak bisa panjang gitu, jadi agak terbatas lah gitu. Nah, kalau di video kan enak nih, bisa ya. Nah, lalu di atas 4100 ya, itu ada level 4125 ya, 4130, 4150 cukup mendominasi, 4175, lalu 4200 dan 4120, teman-teman. Nah, ini adalah target dari kenaikan dia in case dia berada di mana, di atas 4100 ya, teman-teman ya, gitu. Oke, ini dari mana? Dari open interest data. Nah, sekarang kita mau cek lagi, yaitu mengenai technical. Ya, sebenarnya kalau secara teknikal itu masih sama sih ya, kayak di hari Kamis Jumat itu kan, karena dia sideways ya pasar ya. Dan saat ini juga kalau kita perhatikan sini ada sedikit perubahan, gue pakai 4 jam ya supaya lebih enak aja sih sebenarnya. Nah, kalau ini kan ada FVG 1 jam gitu ya. Nah, untuk FVG 1 jam itu seperti di sini ya, di 4187 4206 gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada FVG lagi. Nah, cuma biar lebih enak dan lebih akurat, sini gue pakai yang time frame 4 jam. Setelah terjadi double top, ini bisa jadi resisten pertama in case dia naik di atas 156 gitu. Nah, ini 187, ya ini resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, fungsi dari area yang kita tandain hari ini atau di video ini itu bisa kalian pantau untuk dijadikan sebagai area sell kalian in case kalian mau ambil sell ya, teman-teman ya, atau bisa jadi target TP kalian atau kalian punya buy di bawah, teman-teman gitu. Nah, cuma kalau misalkan saya kan ini agak terlalu besar ya range-nya ya. Ini 225 ke 45 ya, teman-teman ya. Nah, ini cukup lo orang bisa bagi jadi beberapa zona gitu pakai FVG gitu. Pakai si FVG ini gitu. Pakai apa? Bisa pakai Fibo ya, atau lo orang bisa aktifin center line ya, center line di rectangle-nya itu, middle line-nya aktifin. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, pakai misalkan middle line bisa pakai Fibo gitu. Nah, kalau pakai Fibo, pakai middle line sebenarnya lebih enak, kita langsung bisa ngebagi 50% ya. Jadi nanti bahasanya kayak lu orang tinggal limit aja di area 50% ya, misalkan dari sini 50% nya. Berarti kan dari 36 ke 45 itu kan lebih hemat 100 pip ya gitu, teman-teman, bahasanya gitu. Nah, itu tinggal disesuaikan lah gitu ya. Nah, contoh terutama di FVG yang 4 jam yang paling atas gitu. Yang 4 jam paling atasnya kan 4277, 4332 gitu, teman-teman. Nah, ini kan cukup besar gitu. Nah, paling saran gue lu orang ngambil bagian sini aja, bagian atasnya ya, berarti mulai start dari 4305 ya, 4332 sebagai area pantauan gitu ya. Jadi sebagai pantau zone atau zona pantau itu bisa di sini ya, teman-teman ya. Itu bisa kurang lebih ya 300 poin sih, 300 pips ya, atau 30 poin gitu. Cuma kan kita bisa mantau di harga yang lebih tinggi, juga risiko pasti lebih rendah juga gitu. Nah, lalu ini ada zona sell ya. Intinya ini resisten dia lah gitu. Nah, kalau in case ada apa-apa dari dia breakout di atas resisten saat ini, itu di 156 gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau zona buy, ini masih sama zona buy ya, nggak banyak perubahan karena memang market masih sideways juga. Jadi kan ini 4 jam media nih ya, sini. Oke, ini 4 jam media. Kemudian berarti pertama kita ada support struktur harga itu 3950 ya, teman-teman ya. Terus ada 4 hours yang FVG fresh, teman-teman, di sini di 3916, 3892. Lalu ada support weekly ya. Ini support weekly itu ada di Fibo 261.8 sama 288.8. Itu di 3871, 3818, teman-teman ya, teman-teman ya gitu.
Nah, ini untuk technical. Jadi kalau selling point kita udah ada, ya buy point kita juga udah ada. Jadi tinggal nanti kita lihat market masuknya kemana. Cuma memang kalau misalkan lu orang tanya, bang, lebih prefer mana? Ya sebenarnya kalau gua sendiri sih lebih prefer untuk nge-buy gitu. Karena memang secara struktur untuk daily 4 hours itu masih bullish ya, dan di sentimen juga masih bullish ya teman-teman ya. Jadi memang buy untuk saat ini masih lebih better, good choice lah gitu teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu ya, supaya video nggak terlalu panjang ya teman-teman ya. Dan lo orang kalau mau join ke project Luna Trading ID, di sini GTID ada dua project. Yang satu itu Learning Center, yang kedua itu Premium. Learning Center itu isinya seperti ini teman-teman ya. Ini ada signal juga sama. Lalu ada Premium ya. Premium itu seperti ini. Ini full murni signal kalau yang ini teman-teman, kalau Premium gitu. Jadi kalau orang yang mau dapat insight tambahan bisa join ke project Luna Trading ID teman-teman. Oke, thank you. And see you on the next video update. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya.